wa ta'ala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nasra." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu yang pertama itu. Wan nasyitati nasra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi yang datang kepada orang akan meninggal, an-nazi'at satu, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dihentakkan oleh malaikat ini sehingga dia merasakan kesakitan. Dan ada pula yang datang itu an-nasyitati nasra, yaitu malaikat yang lemah lembut. Apa yang berlaku kepada malaikat lemah lembut ini? Kata malaikat itu dalam Al-Quran diceritakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kau." Semuanya kita akan pulang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua kami, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu, dan ilmu ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dengan Ustadz Marhalim sama-sama pengisi di Masjid Nurul Yakin Pekanbaru. Mungkin tadi sebagai jemaah tengok, itu nggak mirip Ustadz Marhalim, kok langsung berubah wajahnya. Rupanya gurunda kita Ustadz Marhalim sedang diuji dengan sakit, suaranya hilang. Begitu ya Pak Ketua ya, tiba-tiba suaranya hilang, tak tahu penyebabnya. Demam juga. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali, bisa datang ke negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di mana-mana di Kota Pekanbaru pengajiannya cuma satu. Apa itu? Tentang kematian. Ada yang takut? Tak takut? Kenapa tentang kematian, Ustaz? Nah, karena tentang kematian ini banyak orang yang tak tahu. Misalnya begini, setelah kita meninggal, kita kemana? Kemana kita? Ke kubur. Apa bedanya kubur dengan alam kubur? Kubur itu di mana? Di tanah. Alam kubur di mana? Di atas tanah katanya. Alam kubur itu alam barzakh. Iya, alam barzakh itu di mana? Di dalam tanah. Azab itu di kubur atau di alam kubur? Di mana? Di tanah. Kalau orang meninggalnya di tanah, oke, diazab di dalam tanah. Kalau orang meninggalnya di perut ikan hiu macam mana? Pergi dia motong karet, ditangkap ular, mati. Di mana kuburnya? Dalam tanah? Kok tanah lagi? Ada orang meninggal dibakar, jadi abunya dibuang ke sungai. Di mana kuburnya? Dalam tanah? Tanah terus. Jadi apa bedanya, Ustaz? Ini kan kita bahas. Sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu, saya jelaskan dulu secara umum perjalanan hidup manusia. Ada 5. Yang pertama,
alam roh. Semua kita dari sana. Saat itu kita berjumpa dengan Allah. Yang kedua, alam rahim. Kita semua sama dari alam rahim. Kan nggak ada yang dari tabung dari sini kan? Nggak ada. Semua dari alam rahim. Dari alam rahim kita menuju alam dunia. Sekarang kita di sini. Setelah dari alam dunia kita ke mana? Alam barzakh. Di mana itu alam barzakh dan apa makna barzakh? Dari alam barzakh itu kita ke mana? Alam akhirat. Inilah manusia. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan ke alam barzakh. Tak tahu kapan waktunya itu. Bisa jadi 2 hari lagi, seminggu hari lagi, sebulan, setahun. Allah A'lam bishawab. Yang pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang meninggal pasti akan, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Pertanyaan tadi belum terjawab. Kemana kita setelah meninggal itu? Orang yang alam tubuh kita ini kemana dibawa oleh malaikat? Apakah ada roh itu yang gentayangan? Tidak ada roh gentayangan. Apakah ada roh itu yang balik ke rumah? Tidak ada roh balik ke rumah. Kalau dia pindah rumah macam mana? Dulu ketika hidup tinggal di ujung batu, meninggal rumah itu dijual, pindah ke Pekanbaru ahli keluarga ini. Kalau orang itu balik ke rumah, tengoknya penghuni rumah, kok ada lain penghuninya katanya. Ini perlu kita ketahui di mana sebenarnya roh kita. Jadi sebelum itu Bapak Ibu, saya di mana-mana pengajian selalu saya tulis bukunya. Maka tidak ada pengajian yang saya sampaikan kecuali ada buku yang saya tulis. Nah, yang saya bahas pada pagi ini adalah buku saya yang ke-17. Ini buku yang ke-17, judulnya Agar Mudah Sakratul Maut. Berat ini Pak. Tapi pasti kita menghadapi ke sana. Sebelum saya masuk ke sini, pernah tak Bapak Ibu melihat ada orang yang akan meninggal itu yang tenang dan tersenyum? Pernah lihat? Mengapa? Karena di sisi lain ada orang yang akan meninggal, dia menjerit kesakitan, ketakutan, dan wajahnya, matanya itu tapal lolang. Pernah lihat? Kenapa bisa berbeda? Orangnya sama. Kalau kita tengok anak kecil, ada yang mengalami demikian? Tidak ada. Kenapa bisa beda? Sebenarnya siapa yang datang kepada kita ini? Nanti Bapak Ibu tengok di buku saya, boleh juga. Tengok di Al-Quran, boleh juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu pertama itu. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi yang datang kepada orang akan meninggal, An-Nazi'at satu, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dihentakkan oleh malaikat ini sehingga dia merasakan kesakitan. Dan ada pula yang datang itu An-Nashitati Nashta, yaitu malaikat yang lemah lembut. Apa yang berlaku kepada malaikat lemah lembut ini? Kata malaikat itu dalam Al-Quran diceritakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kau. Semua kita akan pulang Bapak Ibu. Semua kita pasti akan pulang. Kemana kita pulang Ustaz? Kita pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita bertemu dengan Allah saat itu? Untuk mempertanggungjawabkan, mengkonfirmasi apa yang kita buat semasa hidup. Yang datang kepada orang itu, apa kata malaikat tadi? Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau menuju Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum malaikat maut itu mencabut nyawa kita, malaikat maut sudah mengutus utusannya terlebih dahulu. Pernah dengar tak? Tim malaikat maut. Pertama kan, ini berdasarkan hadis. Pengajiannya agak unik, tapi ini serius. Idza kana al-'abdul mu'min fil qita'i min ad-dunya
Apabila seorang mukmin itu akan berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dia akan menyongsong kehidupan akhirat, yaitu kehidupan alam barzakh. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun para malaikat dari langit. Ini bukan malaikat maut. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya bersih putih. Wa ma'ahum akfanun min akfanil jannah, bersama malaikat itu ada kafan yang terbuat dari kafan surga. Tsumma yujlisu minhu maddal basar, lalu kemudian malaikat itu duduk di atas bagian kepala orang ini. Dia katakan kepada orang yang meninggal tadi, wahai calon zimain, berbahagialah engkau, absyir, berbahagialah engkau. Ucapan-ucapan malaikat ini memberitahu kepada orang yang akan meninggal tadi, nanti setelah engkau itu diambil oleh malaikat maut, engkau itu akan ditempatkan di tempat yang mulia. Itu sudah diberitahu Bapak Ibu. Makanya orang yang akan meninggal, orang yang baik-baik itu, dia tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Tidak ada sebab, tidak ada faktor luar, tidak ada orang yang menghibur. Kenapa tiba-tiba dia tersenyum? Tak ada orang yang melawak. Tapi kenapa tiba dia tersenyum? Ini takkan bisa dicerna oleh ilmu pengetahuan manapun kecuali dengan keimanan dari hadis ataupun dari Al-Quran. Yang datang ketika itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, dan malaikat yang mewafatkan mereka orang-orang yang baik itu, salamun alaikum. Itulah ucapan dia. Jadi mereka mengucapkan salam kepada ahli keluarga yang akan meninggal. Dan bahkan Bapak Ibu kami sering mendengarkan cerita dari para jemaah, Pak Ustaz, ada orang yang tahu kapan meninggal Ustaz. Ini sebenarnya apa? Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum malaikat maut itu datang mencabut nyawa kita, sudah ada tanda-tanda yang datang kepada kita. Ada tandanya. Ada. Kata para ulama yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah, inna malakul mauti, sesungguhnya malaikat maut la yanzuru wujuhan nasi, menengok wajah-wajah manusia itu, kulla yaumin, setiap hari, sab'ina marratan, 70 kali. Berputar-putar di bumi juga. Hah? Kucing katanya. Aku tidak katanya. Dipantaunya Pak. Diceknya terus. Satu hari itu menengok wajah kita sebanyak 70 kali. Itu terus. Ditengoknya lagi. Diterawangnya terus begini. Itu kata para ulama. Layan suruh, dia akan melihat wujud anas wajah manusia itu kulla yaumin, setiap hari, sab'ina. Tengok nanti dalam teksnya 70 kali. Sampai waktunya orang itu, fa idza jaa ajaluhum, apabila datang waktunya, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa ditunda. Terus nih. Sedang terduduk dia meninggal, tak ada sebab sakit. Sedang baca Quran dia meninggal, tak ada sebab sakit. Sedang sujud dia meninggal, tak ada sebab sakit. Tapi ingat, sebelum malaikat maut itu datang sudah diberi peringatan, sudah ada utusannya, sudah ada timnya. Jadi bukan calon-caleg tadi, ada timnya Pak. Sudah ada timnya memberi kepada tim itu kan, itu tujuannya. Sebelum nanti calon ini datang, kan sudah ada tim sesnya dulu. Siapa calonnya yang diutus oleh malaikat maut ini? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, wa ja'akumun nadhir, sungguh telah datang kepada manusia itu utusan-utusan kami, peringatan-peringatan kami. Kata para ulama, apa itu peringatannya? Wa ja'ala ra'si syaiba, rambutnya sudah berwarna putih. Itu kalau kita memahami Bapak Ibu, putihnya rambut kita ini, kata para ulama, itulah salah satu utusan malaikat maut itu kepada kita. Karena tak mungkin lagi orang yang sudah putih rambutnya muda lagi. Itu sebabnya kenapa dilarang mencat rambut warna hitam. Umur sudah 71, dicat macam 17 lagi. Nampak muda terus. Coba kalau orang yang rambutnya hitam itu merasa muda terus dia. Betul enggak?
Kenapa ibu-ibu itu perempuan dilarang untuk menyetrika wajahnya? Umur sudah 61, disetrika macam umur 16 lagi. Merasa muda, orang merasa muda, umurnya masih berpikir panjang. Satu lagi, yang putusan malaikat maut itu. Dulu wajah altulakum kuwatan, kalian tuh kuat sekali, tulangnya tuh kuat. Sekarang tulang itu mulai melemah. Yang kita pakai kan tetap tulang yang dulu, Bapak Ibu. Ada yang bertukar? Nggak ada. Ini tulang yang dulu bukan main, kuat, gagah. Sekarang kalau dia sholat tegak tuh begini bergetar. Kata para ulama, itulah utusan malaikat maut. Sebelum datang dicabut, diambil sedikit demi sedikit. Dulu kekuatan matanya luar biasa. Dulu ketika muda, ini mata sanggup bergadang, sanggup tak tidur 1 hari 1 malam. Tapi kalau sudah mulai menganjak usia senja, mata ini sudah mulai melemah, Bapak Ibu. Jadi orang tua itu, kalau dia menengok sesuatu atau matanya itu, dia gampang tertidur. Padahal mata dulu juga, semua matanya sama. Tapi ketika menginjak usia senja, matanya itu mulai melemah. Asal terduduknya sekarang, apalagi di bawah AC, itu tertidur. Coba tengok, ada. Dulu tidak, Pak. Kenapa demikian? Karena diambil sedikit demi sedikit. Kekuatan tulangnya diambil sedikit demi sedikit. Kekuatan matanya diambil sedikit demi sedikit. Dan rambutnya dulu itu dia gagah, diputihkan sedikit demi sedikit. Saya setiap kali berkaca, saya tengok ini sudah 4 helai, 5 helai, 6 helai. Saya selalu berpikir, inilah tanda bahwa malaikat itu sedang mengutus utusannya kepada saya. Karena tak mungkin lagi orang yang sudah tumbuh uban itu dia kembali muda. Walaupun saya kalau tak peci, Bapak Ibu, tak pakai jubah saya, orang tak kira saya ini SMA, dikiranya SMA. Coba, tadi pas jumpa di luar banyak manggil adik, tidak tahu. Intinya apa? Utusan malaikat maut itu datang kepada manusia tadi. Itulah kata para ulama, kalau manusia itu tak bisa mengambil iktibar pelajaran, dia akan larut dan kehidupan. Kembali kepada malaikat tadi. Turun malaikat dari langit berbondong-bondong untuk apa? Untuk memberitahu, idza mata minkum ahadun, apabila kalian itu akan meninggal, urida alaihi maq'aduhu, akan ditampakkan kemana dia akan dibawa setelah itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini mata kita sekarang terhijab dari perkara gaib. Tak nampak kita yang gaib. Malaikat saat ini tak nampak, tapi ada di sini. Ada jin, ada di sini. Setan itu di mana-mana ada nih. Makanya setan itu kerjanya buat kita ngantuk, duduk di sini. Jadi kalau yang ngantuk, berarti setan sedang duduk sekarang di mata. Di mana-mana. Saat orang Tuhan meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Ketika engkau itu akan meninggal, kami singkapkan seluruh pandangan matamu, faqasrukal yawma hadid, maka pandangan matamu saat itu menjadi tajam. Apa makna menjadi tajam? Dibukakan hijab itu. Pernah dengar kisahnya Asya binti Muzahim? Pernah dengar? Istrinya Fir'aun ketika akan meninggal, dia tersenyum. Disiksa oleh Fir'aun, digantung oleh Fir'aun, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena saat itu ditampakkan oleh Allah rumahnya di surga. Saat disiksa itu dia berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Karena mempertahankan imannya. Ketika disiksa oleh Fir'aun, maka ini Asya tertawa, tersenyum. Apa kata Fir'aun? Undur ila hazil jununa. Tengok kepada wanita gila ini. Semakin disiksa, semakin tersenyum. Apa rahasianya Bapak Ibu? Saat kita akan meninggal nanti, mata kita itu ditengokkan kemana kita akan pergi. In kana min ahli jannah, andai orang meninggal itu di kalangan orang-orang baik, famin ahli jannah, ditengokkanlah tempatnya di alam barzakh. Kita di alam kubur itu tidak mati Bapak Ibu, kita hidup. Kita ini hanya berpindah di satu alam ke alam yang lain. Alam arwah berpindah ke
alam rahim. Alam rahim hidup atau mati? Hidup sesuai undang-undang alam rahim. Dari alam rahim menuju alam dunia, hidup atau mati? Hidup di saat ini. Nah, kecuali itu pecah matanya, sudah mati itu. Mati itu ada dua. Al-mautu as-surah, al-mautu al-kubra. Mati kecil, mati besar. Makanya tadi alhamdulillahillazi ahyana. Apa maknanya itu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tadi malam tuh kita mati Bapak Ibu. Namanya mati kecil. Orang yang tidur itu disebut mati kecil. Makanya doa kita setelah bangun dari tidur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Cukupkan di rumah saja mati kecil ini. Ya sampai di masjid mati kecil juga. Pokoknya asal tertutup mati ini. Asal ada di bawah AC pakai kipas angin aku mati. Tapi saya maklumi karena kekuatan mata tadi sudah dicabut sedikit demi sedikit dulu. Ubah mata mau melek dia. Tapi sekarang jadi paksa juga bisa juga. Dari paksa tak bisa juga. Lemah sampai nanti akhirnya kita memang menutup mata selamanya. Setelah kita tutup mata selamanya, itulah yang diceritakan oleh Nabi, diceritakan oleh Allah, kita akan dibawa ke alam barzakh. Kita hidup di sana Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat di alam barzakh itu? Kenikmatan. Kalau ada orang sering bilang begini, terangilah kubur orang tuamu dengan bersedekah. Pernah dengar? Yang diterang itu yang di mana? Yang dikubur tadi atau di alam kubur? Di alam kubur. Mana ada diterang yang di bawah tuh? Sudah dihimpit oleh tanah, sudah terbenam, sudah menjadi tanah. Mana dia terang? Jadi apa maksudnya? Teranglah kubur orang tuamu dengan bersedekah. Maksudnya adalah ketika orang tuamu itu sudah berada di alam barzakh, bersedekah atas nama dia, mendapatkan kenikmatan, nikmat dari nikmat kubur atau azab dari azab kubur. Setelah kita meninggal ini, dua ini saja kondisi kita, mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Sampai kapan? Sampai kapan kita di alam kubur itu Bapak Ibu? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Kapan kiamat itu? Tak tahu. Kalau kiamat itu 1 juta tahun lagi, meninggal sebelum pemilihan presiden. Dia ingat cara itu. Tak jadi terpilih, kita meninggal. Sejak saat itu sampai nanti kiamat, habis itulah dia. Apa yang dia buat di sana? Apa yang dia dapatkan di sana? Pasti yang dibuat semasa hidup di dunia. Jadi perjalanan akhirat itu perjalanan panjang dan tak ada ujungnya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau ada ujung Pak masih enak Pak. Ini di sini ada ujungnya, bisa mutar lagi. Ini nggak ada ujungnya. Terbayang oleh kita tak ada ujungnya selama-lamanya. Makanya kata Nabi, inna qabra awwalu manazil akhirah. Kubur itu adalah perjalanan pertama. Ini meninggal selesai urusan. Enak kali dia. Sudah meninggal orang tua kita ini, saudara kita ini, dia sudah tenang di alam sana. Dia sudah beristirahat, dia sudah di surga. Jangan-jangan kena gampar sama mereka. Bapak ibu coba mau pergi jauh, tak cukup bekal, macam mana? Duit kurang, tujuan tak jelas, berangkat juga sengsara. Itu di dunia saja kalau tak cukup bekal, mau pergi ke mana kita? Ke Jakarta misalnya, ke Subang, tak cukup PT. Yang mentransfer tak ada pula, berangkat juga. Allah Allah, bagaimana mungkin dia bisa tenang di perjalanan? Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke sana sementara bekalnya tidak cukup? Begitulah perjalanan hidup manusia. Namun sebelum kita masuk ke alam barzakh ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Ketika malaikat An-Nazi'at tadi mendatangi orang jahat tadi, apa kata malaikat itu Bapak Ibu? Ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor. Disebut jiwa. Ukhruji, keluar engkau ila ghadabillah, menuju kemurkaan Allah wa sakhatihi, dan kemarahannya. Maka
saat itu roh orang yang jahat tadi sudah nampak kemana dibawa. In kana min ahlinar fa min ahlinar. Anda yang akan meninggal itu orang yang jahat, maka ditempatkan di neraka di alam barzakh. Bukan neraka di akhirat, belum. Semua orang yang meninggal itu masih transit di alam barzakh. Belum ada yang ke akhirat, Bapak Ibu. Semua transit di sana. Orang tua kita sekarang ini di sana semua, dan kita akan di sana semua. Dan mereka itu lebih dulu selangkah saja dari kita. Alam barzakh, alam dunia sedikit aja. Mereka menunggu sampai hari kiamat tadi. Hadza maqamuka, inilah tempatmu kata malaikat, hatta yab'atsa Allah, sampai kamu itu akan dibangkitkan dari kuburmu. Allahu Akbar. Kalau orang itu tidak memikirkan perjalanan yang panjang itu, betapa ruginya dia. Karena alam kubur itu alam perjalanan pertama. Andai dia sengsara, andai dia tak berhasil di alam kubur itu, sengsara selama-lamanya. Siapa yang menolong kita, Bapak Ibu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma sha'nin yughni. Kawan lari daripada kawannya, suami lari daripada istri, anak tak mikirkan ayah ibunya, masing-masing. Siapa menolong kita? Kecuali amal kita semasa hidup di dunia. Maka dikabarkan oleh malaikat tadi sebelum dia meninggal, wahai manusia yang zalim, inilah tempatmu, keluar engkau. Kenapa ada orang tuh yang teriak kesakitan sebelum meninggal, Bapak Ibu? Apa rahasia sebenarnya? Ada nggak ayat yang menceritakan demikian? Banyak. Yang satunya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Kalau engkau melihat wahai Muhammad, orang-orang yang ingkar itu akan meninggal. Ingkar di maknanya tak sholat, tak puasa, tak zakat, tak mengaji, berleha-leha saja hidupnya di dunia ini. Coba Bapak Ibu, saya banyak tanya kepada orang, Bapak pernah menyaksikan orang yang ingkar itu akan meninggal? Pernah. Macam mana akhirnya? Masya Allah. Kecuali dia tobat, atau tobat lain kasusnya. Kalau tobat, hapus semua. At-taibu min dzanbi kama la tadbala. Orang yang bertobat itu seperti orang tak berdosa. Ini beruntung. Tapi kalau tak bertobat dia, coba tengok di akhir hayatnya. Maka saat itu malaikat tadi mengabarkan kepadamu, ini yang kamu dapat, ini yang kamu terima, ini yang kamu peroleh. Tapi kepada malaikat wanashitoti nasto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, apa kata dia? Ya aituhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau. Keluarlah roh itu, tasilu kama tasilu qatratul minal ma'. Keluarlah roh itu seperti air yang keluar dari cerek kulit, lembut sekali. Sebelum meninggal itu bahkan sempat bersiap-siap dia, Bapak Ibu. Apa kata jamaah ini? Ustaz, kami pernah lihat orang ditunggu sampai jam 3. Kapanlah jam 3 ini? Kapan jam 3 ini? Kenapa jam 3? Tamu saya akan datang jam 3. Tamu siapa? Yang menjemput saya, yang akan mempertemukan dengan Tuhan saya. Orang heran, Bapak Ibu, kok bisa? Tak percaya orang. Pas jam 3 tadi, dia pun mandi, dia berwudu, dia berbaring, siap-siap, kemudian dia langsung meninggal. Allahu Akbar. Siapa mereka itu? Salah seorang jamaah cerita, baru tadi malam saya ngisi pengajian halal bihalal. Orang tuanya seperti itu. Malaikat itu sebelum orang itu meninggal, itu sudah survei dulu dia. Datang orang tak dikenal, Pak, berkali-kali ke rumahnya itu. Tak pernah datang orang seperti itu. Jadi dikabarkan oleh orang ini, Bapak nanti hari ini akan meninggal. Tentu tak percaya dia. Tapi karena dia sudah habis suluk ketika itu, orang yang suluk itu hebat itu, Pak. Membersihkan hatinya, melepaskan kehidupan dari dunia. Orang habis suluk dia, Ustaz, datang orang tak dikenal memberitahu Bapak nanti akan begini-begini. Maka pada hari H, maka Bapak itu mandi pakai baju terbaiknya, baju putih, kemudian dia lipat tangannya. Ditengok oleh anaknya, cepat-cepat kita berkumpul, cepat sini. Kenapa Bapak? Karena itu tamu sudah di luar. Ketika anak-anak itu berkumpul, lalu kemudian orang tua itu pun langsung meninggal. Itulah yang diceritakan saya tadi malam. Apa sebenarnya itu, Ustaz? Karena orang-orang yang baik dari Bapak Ibu diberitahu oleh malaikat tadi. Apa jadi dia diberitahu atau belum? Belum. Terlalu banyak yang datang.
Terlalu banyak yang Dan datang. itu sebenarnya itu bagus itu. Karena kita bisa bersiap-siap. Bisa bersiap-siap. Kalau kita tak tahu itu tak bisa bersiap-siap. Kapanlah. Kita hanya yakin saja. Hatta yakin. Makanya kematian sebutnya keyakinan. Didatangilah. Ada satu kisah lagi. Saya kalau pengajian tentang kematian di Bapak Ibu sambut 3 jam. Tapi tak saya buat 3 jam nanti. Selesai pula Ustaz nanti kan 3 jam. Jadi suatu kali seorang Habib bin pesantren alim dikumpulkan ahli keluarganya. Kata dia, anakku wa istriku nanti di hari Jumat di sujud terakhir bapak akan meninggal. Jadi kata ahli keluarganya, dari mana bapak tahu? Meninggal itu tak ada yang tahu. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kamu tak tahu di negeri mana kamu akan meninggal. Kata dia, saya sudah diberitahu. Kata ahli keluarganya, iyalah, tak mau berdebat. Sampailah di hari Jumat seperti biasa ente imam. Di sujud pertama masih bangkit naik ke atas. Sujud kedua lama betul sujudnya. Dikira oleh makmum ini sedang baca doa. Karena disunahkan baca doa di sujud terakhir. Aqrabul ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru bid-du'a. Posisi seorang hamba yang berdekat dengan Allah adalah ketika sujud maka berbanyak dan berdoa. Dikira oleh jamaah ini masih berdoa. Lama betul teringatlah oleh anaknya tadi. Lalu anak itu maju ke depan dan dibuka salam. Sholatnya dengan salam. Ditengok ayahnya, ayah sudah meninggal. Baru dia terpikir, oh benarlah apa yang disampaikan bapak saya kemarin. Dia meninggal di hari Jumat di sujud terakhir. Ini berlaku kepada orang-orang yang istimewa Bapak Ibu. Maka nanti kalau kita lihat ustadz kita, imam kita terlalu lama sujudnya, tengok-tengok juga. Wah, ngomong tuh ya, Pak Pucar imam. Jangan-jangan masih baca doa ya kan, khususan. Kalau terlalu lama, ada aut itu. Tapi itulah kita ingin sebenarnya. Siapapun dari kita, satu yang kita inginkan. Apa itu? Husnul khotimah. Coba tanya, apa yang Pak inginkan dalam hidup ini? Penutupan yang baik, Ustaz. Apa yang Ibu inginkan? Penutupan yang baik, Ustaz. Karena amal kita ini ditentukan pada penutupnya Bapak Ibu. Nggak apa-apa dulu misalnya, karena awalnya dia, jahilnya dia, termasuk orang yang jahat, orang yang zalim, pelaku maksiat ketika usia muda. Tapi masuk umur 40, bertobat dia. Inilah rahasia umur Bapak Ibu. Idza balagha abdul muslim 40 sanatan. Apabila orang itu masuk di umur 40 tahun, khaffafallahu anhu hisabahu. Allah berikan ringan hisabnya. Dia sudah mulai berpikir untuk hari tua. Batasannya itu umur 40-an. Wa idza balagha 60, apabila masuk umur 60 tahun, tsabatallahu, Allah kokohkan kakinya untuk beribadah. Coba tengok. Orang-orang yang masuk umur 60 itu kokoh kakinya untuk beribadah. Wa idza balagha 90, masuk umur 90 kalau sampai fa huwa asirul fil ardi, orang itu menjadi tawanan Allah di muka bumi ini. Tak bisa kemana-mana lagi. Keinginan terhadap dunia itu sudah hilang. Kata anaknya, ya ayo kita ke mall belanja. Kata orang tuanya, tak perlu nak, mak tak perlu lagi untuk pergi jalan-jalan. Kata ayahnya, tak perlu lagi, kamu saja dah pergi di belanja. Tapi kenapa orang tuanya tak mau Bapak Ibu? Karena rahasia umur orang yang masuk umur 60, 70, 80 tahun, bahwa razaqallahu al-inabata ilaih, Allah rezekikan kepada orang itu untuk bertaubat. Nah, itulah kenapa kita mudah beramal saat ini, karena Allah karuniakan kita untuk senantiasa bertobat. Dulu kita datang ke dunia ini bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu fitrah suci, bersih. Bersih dulu Pak. Macam kertas ini nggak ada corekannya. Lalu kemudian berjalan banyak tercoret-coret lembaran kehidupannya. Kemudian ketika orang itu menginjak usia senja, Allah ingin lagi saat bertemu dengan dia nanti bertemu dalam keadaan bersih pula. Bagaimana caranya Allah? Idza aradallahu bi 'abadin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, istakmalahu, Allah pakai hamba itu. Itu bahasanya Pak. Dipakainya kita. Pakai itu maknanya apa? Baik. Bekerja Bapak di satu perusahaan dengan orang, dipakai terus kita, pertanda baik. Kalau tak dipakai, dibuat pertanda buruk. Kita pun dipakai oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Apa tandanya kami ini dipakai oleh Allah?
Kata Rasulullah, liyuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautihi tsumma yaqbidu alaih. Orang itu diberinya taufik, dimudahkannya untuk beramal sebelum dicabut nyawanya. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan itu sekarang, berarti sedang dipakai oleh Allah. Tapi kalau makin, mohon maaf, makin berumur makin malas, makin berumur makin jauh dari rumah Allah, makin berumur makin payah untuk beribadah, ingat, berarti orang itu sedang tidak dipakai oleh Allah. Itu yang kita takutkan. Kalau kita hidup tidak dipakai oleh Allah, rugi sekali. Apakah orang yang berumur 60 tahun, 50 tahun hanya ini saja orangnya? Tidak, banyak luar sana Bapak Ibu. Tapi kenapa Bapak Ibu sampai ke masjid? Kaki sama-sama dua, tangan sama-sama dua, mata sama-sama dua. Yang beda hanya mata pencarian saja. Kalau mata ini sama-sama dua, tapi yang satu sampai ke masjid, yang satu tidak. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang sampai ke masjid untuk beribadah itu orang yang sedang dipakai oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipakai oleh Allah sehingga kita menutup usia kita ini dalam keadaan menutup penutupan yang baik. Allah khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'ari. Allah, tutuplah ajal kami, tutuplah amal kami dengan penutupan yang baik dan lagi bahagia. Wala takhtim alaina, jangan engkau tutup usia kami ini Allah bisuil khatimati wasyaqawa, dengan penutupan yang buruk dan penutupan yang tak elok. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah pengajian saya pada pagi ini. Bapak Ibu yang berbagi, lanjut atau cukup? Lanjut. Hah? Lanjut. Kalau di masjid yang sana dulu kata Pak Jadi cukup katanya. Saya takut kalau panjang nanti dan lupa pula pesan intinya. Banyak kali kan? Banyak kali. Bertanya saja lah. Tanyalah satu. Nah, 1, 2 boleh juga. Ibu-ibu. Dan biasanya Bapak Ibu sebentar. Biasanya kalau saya membahas tentang kematian ini, jarang yang bertanya. Saya tanya, apa penyebab takut Ustaz? La ilaha illallah. Kok takut? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. Yang gimana? Ya, mobil itu katanya malaikat itu enggak bertanya kan? Iya. Katanya si mayat akan dihidupkan katanya. Iya. Itu aja. Maksudnya duduk yang bagaimana? Baik, betul. Kalau dia kubur sempit macam mana dia duduk? Nah, di awal tadi saya sampaikan, bedakan dulu antara kubur dengan alam kubur. Pagi ini sebenarnya tidak itu pembahasan kita. Saya hanya membahaskan sekalian mau, tapi nggak apa-apa ini ilmu. Kita bedakan dulu kubur dengan alam kubur. Oke. Kubur maknanya apa? Tempat terbenamnya jasad itu kubur. Ada orang kuburnya di tanah, ada orang kuburnya di perut ular, ada kuburnya di perut singa, ada kuburnya di perut buaya. Buaya sungai ya, bukan buaya darat. Buaya sungai maksudnya. Berenang di sungai Rokan, ada tangkap buaya. Mana kuburnya? Itulah kubur dia. Atau ada sebuah keyakinan setelah orang itu meninggal dibakar, abunya dibuang ke laut menyatu dengan air laut tadi. Jadi apakah orang itu mendapatkan alam kubur? Tetap, karena itu kubur. Sementara alam kubur adalah alam kehidupan, bukan alam dunia ini. Kubur itu hanya mengingatkan kita bahwa kita akan ke sana. Itulah maknanya kubur itu. Tapi alam kubur atau alam barzah adalah alam kehidupan. Di sana Bapak Ibu, kalau orang itu meninggal, undur ila akhika fa innahu yastarihu min kabin syadid. Orang itu meninggal disambut oleh orang-orang yang telah dahulu meninggal. Jadi kalau saya meninggal, nanti saya kemudian Pak Jody meninggal, jangan aminkan. Saya akan sambut beliau. Karena posisi kita di alam badan itu dua saja. Innal abrara lafi illiin, di illiin diletakkan. Wa innal fujjara lafi sijjin, dua ini saja. Nah, itu di alam barzah. Alam barzah itu tak ada orang yang sampai ke sana balik lagi ke dunia ini, tak ada.
hanya berdasarkan yakin, dan yakin itulah sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa Rasulullah? Idza mata minkum, apabila di antara kalian itu meninggal, wa tawalla ashabuhu, lalu kemudian yang mengantar itu berpaling meninggalkan kuburan tadi, meninggal masukkan kubur dan keluarganya pulang. Sami'a qur'ani alihim, setelah dia pulang dia mendengarkan suara terompahnya. Sumayati malakan, datang dua malaikat. Fayajlisan, didudukkannya orangnya. Fayas'alan, ditanyanya. Kenapa bahasa itu yang dipakai oleh Nabi? Karena hanya itu yang dapat ditangkap oleh manusia. Setelah 7 langkah kita meninggalkan kuburan, datang malaikat. Kalau kuburan tak pernah ditinggalkan, ramai terus, malaikat datang tak? Tetap datang. Kalau tak datang ni enak lah, dijaga terus itu. Jadi apa maknanya Ustaz? 7 langkah meninggalkan. Ini saya dulu ketika di Ponorogo itu, ini kubur Gus Dur tak pernah sepi. Iya. Iya kan? Maka kata orang Gus Dur tak pernah ditanya sampai sekarang. Viral kemarin. Karena nggak pernah. Maksudnya bahwasanya sampai second waktu siapapun dia dan ditinggalkan kubur itu ataupun tidak, malaikat itu akan menanyai orang tersebut. Di mana itu? Bukan di kubur, tapi di alam kubur. Beda pada kita jasad masuk ke kubur, roh kita itu berada di alam kubur. Alam kubur maknanya alam kehidupan atau alam barzakh. Penentunya kita di alam kubur itu di malam pertama. Di dalam kubur ada malam pertamanya Pak. Bukan malam pertama pengantin. Jangan salah paham. Malam pertama itu penentunya. Sebelum malaikat mengkandang itu datang bertanya, ada yang datang terlebih dahulu. Siapa yang datang itu? Kalau dapat saya kasih hadiah, dia B. Siapa? Ini ada 2 buku saya juga. Siapa yang datang itu? Silakan Pak. Amalan dunia. Bagus, hari kasih saja. Saya spesifikkan pertanyaannya. Apa kata amalan itu? Apa kata amalan? Dia datang amal kita. Terjadi dialog antara si main dengan amalan tadi. Apa dialognya? Ini yang bagus bukunya. Gratis sekali. Dialognya. Amalan sudah tadi. Apa kata amalan kita ini? Namanya kubur. Ibu-ibu apa katanya? Ini buku ini menarik ya Pak Ibu. Kenapa menariknya? Di sini saya tulis amalan-amalan sunnah setelah menguburkan mayat. Karena ada sebagian kelompok setelah dikuburkan ini orang, kata dia pulang. Tak ada amalan sunnatul bid'ah, kata dia. Disuruh pulang. Tekak balo no. Tekak pulang ya. Kalau sini buat misal macam tu. Tapi di beberapa tempat terjadi Ustaz. Ya. Lapor jemaah ke saya, betul itu bid'ah Ustaz. Tengok ni saya. Ada 9 amalan sunnah setelah menguburkan mayat. Ini saya bacakan hadisnya. Wa idza dafantumuni, apabila kalian sudah meninggal, fasummu alayya turabasanna, kuburkan saya. Summa aqimu hawla qabri, hendaklah orang yang mengantarkan aku ke kuburan itu tegak di samping kuburan itu. Qadamatun hanun jazul wa yaksumu lahmuha, selama daging unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Selama itulah kita diperintah menetap di kuburan. Untuk apa? Untuk mendoakan. Ini amalannya, doa tasbih namanya. Membaca Al-Fatihah, membaca awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, membaca istighfar, kemudian menanam sesuatu di kuburan. Itu ada dalil semua Pak. Mentalkinkan, itu ada dalilnya. Meletakkan batu di kuburan, menyiram kuburan dengan air, itu semua ada dalilnya. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu sudah benar dan sudah tepat. Jangan diubah lagi. Kalau berubah, itulah yang 2 lapi tadi. Nah kembali ke yang tadi. Tadi apa yang terakhir tadi? Dialog tadi. Jadi wayati rajulun hasanul wajhi, datang seorang laki-laki yang wajahnya begitu indah. Wa hasanul thiyab, pakai begitu bagus. Wa tayyibur rihi, aromanya begitu wangi. Kata orang ini, absyir, berbahagialah engkau wahai mayit, hadza
yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Lalu si Mai tadi bertanya, man anta? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Dia banyak Pak. Amalan sholatnya, amalan zakatnya, baca Qur'annya. Kalau ada amal itu, kamu siapa? Dijawablah oleh orang ini, ada amaluka sholeh. Saya adalah amal soleh. Amal solehku yang mana? Datang Al-Quran. Ana sahibukal Quran. Saya adalah kawanmu, sahabatmu Al-Quran. Alladzi mana'tuka. Yang dulu ketika di dunia aku cegah kamu untuk minum. Saya adalah sholatmu. Alladzi mana'tuka minan naumi. Aku cegah engkau daripada tidur. Datanglah amalan itu. Maka amalan ini yang terus menemani dia sampai hari kiamat. Itulah iman kita. Maka orang yang beriman itu terasa sebentar di alam barzah, tiba-tiba sudah kiamat. Kena banyak kawan ngobrol. Cobalah Bapak Ibu, kau sendiri saja di rumah terasa lama Pak. Tapi coba banyak kawan bicara, tak terasa. Jam 8 lupa. Minum kopi, minum ini. Jam 10 rupanya sampai dipanggil sama istrinya. Lama betul abang nih. Saking enaknya ngobrol, karena ada kawan. Maka orang yang beriman tadi terasa sebentar oleh mereka di alam barzah. Tapi bagaimana dengan orang tak beriman? Mereka sentiasa minta kepada Rabbana ya Tuhan kami, awasatna, kami sudah melihat pedihnya adab, wasami'na, dan kami sudah mendengar sakitnya siksaan, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Tapi bisa tak kembali lagi ke dunia? Tidak bisa. Apa sebab? Karena sudah ada barzah pembatas. Itulah maknanya barzah itu. Disebut alam barzah, alam pembatas, membatasi hidup orang dari dunia dan akhirat. Kita transit dari alam barzah itu sampai kapan? Hari kiamat. Masya Allah, lama sekali Bapak Ibu. Jadi rugi orang yang tak bercelaka. Dulu boleh dulu. Mana dulu dilalui seseorang itu masuk kubur atau masuk alam kubur? Baik. Masuk kubur, masuk alam kubur. Nah, mana dulu itu? Saya ceritakan dulu proses orang itu dicabut. Nanti kita jawab sendiri. Nyawa kita, roh kita itu dicabut mulai dari mana? Dari kaki. Di tandanya orang itu akan meninggal, tandanya Dingin kaki. kakinya mulai sejuk, dingin. Nah, coba pegang kaki masing-masing. Dingin ya sih. Dengan AC. Itu tandanya ini sejalan dengan dalil wajib partisatu bisa ilarobi kayu makin itu dalil. Saya mau cerita, masih boleh bercerita? Ada seorang dokter di Pekanbaru itu, kepala rumah sakit RSUD, namanya almarhum Dokter Musa. Dia dokter bagus keilmuannya dan sering mengaji sama kayak bapak ibu. Ketika dia sakit terbaring di rumah sakit, dipasang alat, sebelum dia meninggal dipanggilnya istrinya, "Dek, tolong kemari. Sebentar lagi abang akan meninggal." Dari mana abang tahu? Ini kaki abang sudah mulai dingin. Dipegang sama istrinya, tersejuk. 5 menit kemudian dipanggil lagi istrinya, ini sudah sampai di lutut. 5 menit kemudian dipanggil lagi, sudah sampai ke dada. Dada itu mulai terasa sesak. Tadi Pak Joni cerita dengan saya di mobil, saya sekarang dada mulai sesak. Mulai takut saya tadi. Mulai takut saya. Bapak ayo. Jadi mana? Sampai. Tapi itu tandanya Bapak Ibu. Kenapa saya jelaskan demikian? Agar orang yang berada di sampingnya itu bisa mentalkinkan. Jadi ada apa-apa di situ. Karena nanti kalau salah bisa marah orang yang sakit ini. Dia belum meninggal lagi, ditakdirkan. Aku belum mati lagi, kata dia. Kok sakitkan pula, katanya kan. Jadi tanda-tanda itu menjadi kaki, mati. Kemudian naik ke lutut, naik ke perut, sampai di dada mulai terasa sesak. Ditengok oleh istrinya di layar monitor. Awalnya garisnya kencang, melemah. Terus. Lalu kemudian roh itu naik ke kerongkongan. Di sinilah momen kita untuk menterkinkan. Di sini tandanya gor, seperti orang mendengkur. Ada yang tandanya keras, tandanya. Itu tandanya. Ada yang tidur sini. Keluar ya? Tidak bunyinya. Keluar.
itu kacau. Kacau itu. Bukan ruang. Nah, maka roh macam itu orang meninggal juga begitu. Kemudian roh itu ditarik berakhir di ubun-ubun. Idza qubida al-arwah, apabila roh itu dicabut tadi amrul basar, diikuti oleh pandangan mata. Matanya terbuka. Terbuka itu bukan tanpa makna. Dia menengok kemana roh itu akan dibawa. Masuk pertanyaan tadi. Setelah itu kemana dibawa roh ini? Dibawa oleh malaikat bertemu dengan Allah dahulu. Ini dia Pak. Jadi roh itu dibawa, belum lagi dimasukkan ke kubur ini. Sementara jasad sudah masuk. Ya, masih nangis baru kan? Masih nangis-nangis, masih di rebutan warisan. Roh udah dibawa kan? Roh itu sudah dibawa oleh malaikat. Maka tadi malaikat timnya malaikat maut itu sudah mengajak ke sana. Orang yang baik itu mereka berdesak-desakan. Saya yang bawa ini, saya yang bawa ini. Kalau orang baik, tapi kalau orang jahat nggak bawa sama kamu kan? Itu berdasarkan hadis Bapak Ibu. Dan masuk logika saya, kalau orang baik akan meninggal, orang banyak datang. Iya. Tapi coba orang yang meresahkan masyarakat, matilah kawan tadi. Tak mau kita. Malaikat itu begitu rupanya pada orang-orang yang baik itu berebut-rebutan dia dibawa Allah. Nah, saat orang menguburkan tadi, di sini juga ada satu amalan. Ketika kita ingin menutup mata, ada doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Saya ulang lagi, di mata terbuka. Kita tutup Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar boleh. Ya. Jangan praktekkan ke kawan yang masih hidup. Kita tanya, aku tahu maksud kau yang kalau baca doa ini. Jangan aku boleh ditipu benar. Kalau ada itu sonat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti itu kalau matanya sudah tertutup macam mana Ustaz? Enggak apa-apa ngambil sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya. Ketika kita menurunkan jenazah juga ada doanya. Doa ini berkaitan dengan roh itu akan melewati pintu-pintu langit. Doanya begini. Allahumma ftah abwabas sama. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit li ruhi fulan. Untuk rohnya si fulan ini sebutkan namanya. Untuk ruhnya siapa yang saya kenal nama ini? Haji John aja dari dari tadi Haji John ya kan? Ada belum kenal saya yang lain. Jadi Rangkutir juga. Kenapa doa itu kita baca Bapak Ibu? Nanti inilah pembahasan kita yang waktu. Ada orang yang ditolak oleh pintu langit tadi. Tak jadi dia bertemu dengan Allah. Padahal dia mau laporan. Semua nabi bima kuntum ta'malun untuk mengkonfirmasi amal-amalnya itu. Kalau kita tak jumpa dengan orang itu, macam mana kita mengkonfirmasinya? Kamu betul buat ini? Tak bisa berbicara. Makanya saat itu roh itu ingin bertemu dengan Allah tadi untuk mengkonfirmasi. Tapi ada orang yang ditutup oleh pintu langit itu tertutup sehingga tak dapat. Maka setelah roh disingkatnya saja ya Pak ya. Nah pembahasan intinya panjang itu. Singkatnya roh itu bertemu dengan Allah. Setelah selesai ditanya semua, kata Allah fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, maka kembalikan rohnya ini untuk mengikuti proses selanjutnya. Disebut jasad, maksudnya di alam barzakh, bukan di jasad di tanah itu. Itu prosesnya. Mudah-mudahan roh kita diterima Bapak Ibu. Mudah-mudahan amal kita diterima sehingga kita mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Amin. Ya Allah. Jadi alam kubur itu setelah roh masuk ke kubur lagi. Iya. Jadi setelah roh itu diterima oleh Allah SWT, baru tadi dikembalikan diletakkan di alam barzakh. Di situlah terjadi tanya jawab alam kubur. Ada berapa pertanyaan alam kubur? 8. Lah betul. Tapi aku ngajian enggak? Oh iya, sudah sampaikan dulu. Ngajirin. Yang 8 itu apa? Udah lupa Ustaz. 8 pertanyaan. Udah 8 ini pertanyaan pokok Bapak Ibu. Pertanyaan pokok. Ada anak pinaknya, ada cerita menarik di situ. Tapi karena waktu tak sambung lagi. Tahan besok boleh sambung lagi. Baik, silakan. Oh, udah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin maaf kepada Ustaz dan kepada kita semua barangkali
Baik. tidak datang ke rumah atau tidak kemana-mana. Pendapat ini kita ambil sementara kita baca buku kitab Ruh, yakni karangan Imam Qayyim Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di kitab tersebut menyatakan bersama ada pendapat bahwa roh itu memang bergantiangan. Maksudnya adalah mayat itu kan dua, ruh itu kan dua kategori. Kalau ruh itu adalah ruh orang yang jahat atau dengan dosa, maka ia terbelenggu. Tapi roh bergantiangan dalam kitab itu bahwasanya ada roh itu yang baik, sehingga dia berada di taman-taman surga kubur dan juga ia bebas kemana-mana karena dia tidak disiksa. Itu pendapat dalam kitab tersebut, roh itu bisa kemana-mana karena ia merasakan nikmat di kubur, dan juga dia bisa kemana-mana karena dia tidak diadab di alam kubur. Orang yang baik, roh yang baik dari maksud dari pendapat dalam kitab tersebut. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah pendapat dalam kitab Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dapat kita terima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau mau mengetahui cerita tentang keberadaan roh itulah sumber yang paling utama, sumber primer tentang roh ini. Jadi yang disebutkan roh gentayangan itu bukan di dunia, Pak. Roh itu satu dengan yang lain di alam barzakh itu saling bertemu. Di alam barzakh itu satu dengan itu kita bertemu. Saya meninggal, kemudian meninggal yang lain, jemaah lain, itu kita bertemu. Inna arwaha, ini di hadisnya, la taltaqiyan, dia bertemu masiratan seribu jauh perjalanan alam barzakh. Diceritakan kepada Imam Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Umar bin Abdul Aziz. Dan buku itu disebutkan bahwa mereka itu setiap hari mereka bertemu. Dan mereka bertemu di dalam barzakh itu. Orang yang baik dikumpulkan orang yang baik, orang yang jahat dikumpulkan orang yang jahat. Lalu kemudian hadis ini diceritakan oleh Imam Ahmad. Apa kata beliau? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum lil amwat. Sesungguhnya amal-amal kalian ini diperlihatkan kepada siapa? Kepada keluarga kalian yang sudah meninggal. In fa'alu khairan, anda yang hidup itu melakukan kebaikan, istabsharu bihi, mereka bergembira. Nah, siapa yang bergembira ini? Roh-roh yang mendapatkan kenikmatan. Karena mereka tak disiksa, mereka tak dibelenggu. Bisa mereka ditampakkan oleh Allah amal perbuatan yang hidup ini. Wa in fa'ala ghairan dzalik, anda yang di dunia itu melakukan amal buruk, mereka bersedih, mereka tak bisa. Ini roh siapa? Roh orang yang mendapatkan kenikmatan. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi roh itu kepada dua. Arwahun muna'amatun, roh-roh yang mendapatkan nikmat, wa arwahun mu'adzabatun, dan roh-roh yang mendapatkan azab. Mendapatkan azab itu ada dua lagi. Ada yang diazab yang permanen, ada yang diazabnya itu terhenti. Yang permanen ini bagi orang tak beriman. Terhenti itu ada 4 penyebabnya. Pertama sedekahnya, kemudian ilmunya, anaknya. Anak ini kemudian kawan, doa kawan. Ini nggak apa-apa ya, panjang Bapak Ibu ya, karena penting ini. Al-mayyitu fil qabri, seorang mayit yang ada dalam kubur, illa kal ghariqil mutadawwil, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Ini perumpamaan dari Nabi. Yantaziru da'watan talhiquhu min abid, mereka itu menunggu doa dari 4. Dari ayah, berarti siapa yang meninggal? Anak. Au umin, ibu, siapa yang meninggal? Anak. Au ibnin, anak, siapa yang meninggal? Ayah dan datuk. Datuk dapat apa? Au sodiqin, atau kawan. Jadi doa-doa kita, doa kawan kita itu juga sampai kepada mereka. Wa innallaha la yudkhilu, sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni bumi ilal amwati, kepada penghuni barzakh, ka amsalil jibal, seperti gunung. Itu perumpamaan dari Nabi. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang meninggal, 4 juga. Istighfaru lahum, wa sadaqatu lahum, wa du'a'u lahum,
wa qira'atu lahu, bacaan-bacaannya. Jadi ruh yang tadi diazab terhenti itu karena disebabkan doa dari kawan-kawannya di dunia, doa dari anak-anaknya di dunia, berkat sedekah-sedekahnya dari dunia. Tak percaya kami Ustaz sampai doa kami ke sana. Tak percaya coba kita berangkat sana. Doakan nanti. Karena ayatnya banyak. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang mendahului kami karena keimanan. Ini kan doa. Jangan pernah ditanya sampai atau tidak. Tugas kita berdoa saja. Yang menyampaikan doa siapa? Allah. Sama Bapak Ibu kirim barang ke keluarga di Jakarta, di jasa pengirim barang. Pak, kirim buku ya. Kita kan tak bertanya habis itu, ini buku sampai atau tidak? Bertanya tak kita? Kalau bertanya lagi, kalau Bapak tak percaya, kirimnya sendiri. Paneh hati yang dua lapis dengan hadis itu. Kenapa? Karena memang kita tidak menyampaikan doa kita. Yang menyampaikan Allah. Minta kita kepada Allah. Untuk siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi, kepada roh yang mendapatkan azab. Karena roh dua, muna'ama mendapatkan nikmat, mu'adzab mendapatkan azab. Azab dua. Jadi yang disebut dengan roh itu berkunjung, itu betul. Ada hadisnya. Bahasa hadis itu roh itu berkunjung, bertemu satu dengan yang lainnya. Bertemu kita itu. Tapi yang di alam barzakh bukan kembali ke dunia. Bukan gentayangan di dunia ini. Dunia kan. Itu bedanya. Jelas ibu-ibu? Dia selama gentayangannya itu mereka bertemu satu dengan yang lain. Harus dibedakan. Ibu percaya? Aku tak percaya, coba dulu. Kalau ke dunia tak percaya. Kenapa ke dunia tak percaya? Karena ada barzakh batas tadi yang tak bisa ditembus. Itu dia dalilnya, masya Allah. Nah, tapi Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga membahas satu bahasan. Kita yang hidup dengan yang sudah meninggal bisa bertemu di mana? Di alam mimpi. Ada nggak dalilnya Ustaz? Ada. Tulis dalilnya. Surah Az-Zumar 42. Cari nanti. Kalau bisa paham tafsirnya, buka tafsirnya. Seluruh ulama sepakat roh orang yang hidup dengan roh orang sudah meninggal dapat bertemu di alam mimpi. Dalam mimpi bukan alam nyata. Alam nyata tentu itu. Mulai itu dia. Karena tadi sudah dibatasi oleh barzakh. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ada doanya supaya tidur kita itu tidur yang mendapatkan mimpi yang tadi. Apa doanya Ustaz? Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rabbatan wa rahmatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Apa kata Nabi? Fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu setelah membaca doa ini, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan bersih. Pernah dengar doa ini Bapak Ibu? Jarang sekali orang baca doa ini. Saya ulang lagi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Karena ada rekamannya kan, nanti ulang lagi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Artinya, ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku Allahumma aslamtu wajhi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu dalam penuh harap dan cemas. Kenapa cemas? Takut-takutnya tak bangun-bangun lagi, meninggal dalam keadaan tidur. Bangun lagi itu berharap. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan dan kepada Nabi yang engkau utus. Maka ujung doa ini, andai engkau meninggal pada malam itu, fa in mutta min lailatika fa anta, maka
kamu meninggal dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Mudah sebenarnya Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan tadi. Dulu datang dari Allah menuju dunia ini bersih, suci. Allah ingin kita kembali lagi dari dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Itu salah satu doanya. Insya Allah nanti Pak Haji Joni saya kirimkan teks doa ini, silakan Bapak Ibu print. Dan sudah saya buatkan PDF-nya, tinggal di print saja dan tempelkan di dinding kasur atau dibaca sebelum tidur. Ini khusus doa sebelum tidur. Doa tidur itu banyak, tapi ini kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika engkau hendak datang di tempat tidurmu, fatawaddu wudu akan disolat, berwudu dahulu. Summa qadhim ala shiqqikal ayman, kemudian balik ke arah kanan, summa kemudian ucapkan doa ini, doa yang tadi. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Jelas, baik, alhamdulillah. Jadi itu Ustaz awal ya, 10 tahun saya. Baik, silakan. Terakhir luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak, Ustaz Kunjo. Oh, mana ini Ingin saya tanyakan nih Ustaz, kan mamanya setelah saya musuh kalau saya bilang kita kan udah lama hidup. Sementara Sudah lama apa? sudah lama hidup di dunia ini. Sudah lama hidup di dunia ini. Oh, sudah. Sudah, saya tengok. Oh, bola Kunjo. Jadi kalau dulunya kan kita nggak sholat gitu, atau yang halal haram. Baik. Kalau dosa kepada Allah dan daripada diri kita sendiri, sholat bertobat tersebut bisa terhapus. Ya, betul. Yang beratnya yang sesama manusia ini Ustaz, yang mau saya tanyakan nih. Baik. Entah itu ketajaman lisan kita atau hak dan amanah yang tidak tertunaikan. Sebenarnya Baik. kita bertobat gitu. Baik. Bagaimana Ustaz? Bertobat ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa ayyukakum sayyidan sampai ujung ayat. Orang yang berdosa bertobat dia kepada Allah, maka Allah pasti akan ampunkan dosanya. Dan kepada diri sendiri Allah juga ampunkan. Tetapi dengan manusia mesti selesaikan secara manusiawi. Kalau ada hutang-hutang selesaikan. Dan tak bisa dengan amalan. Ini penting Bapak Ibu. Tidak apa-apa Ustaz, nanti saya berdoa selesai itu semua. Tak bisa begitu. Dan manusia secara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, dulu ketika dia hidup banyak utang. Tinggal dia di Batu pinjam duit, tak kebayar. Kabur pindah ke Pangkal Batu. Pinjam duit, Dari Batu ke Pangkal Batu. Tak terbayar juga, akhirnya kabur ke Pekanbaru. Di mana dia tinggal pinjam duit sampai umur 50 tahun kaya mendadak. Ingin bayar hutang, orang tuh tak jumpa lagi. Dicari ke ujung Batu tadi. Rupanya orang di ujung Batu pun sudah, yang diutang sudah meninggal juga. Dicari ahli keluarganya tak dapat juga. Sementara itu hutang mesti dibayar. Apa solusinya bagi orang seperti ini? Maka dia keluarkan uang sebanyak hutangnya tadi dan diberikan ke panti sosial, panti jompo, ke masjid dan untuk masalah umat. Inilah kata para umat solusinya. Yang penting tetap dibayar. Lalu kalau dia kesalahan, kezaliman kepada orang itu, maka dia minta maaf kepada ahli keluarganya. Kalau tak dapat lagi, maka di situ dia menangis kepada Allah SWT. Mudah-mudahan inilah solusi terakhir. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia setelah dia berusaha dahulu. Ini solusinya usaha dulu. Bukan langsung. Bukan langsung, dicari dulu. Sekarang sebulan minta maaf. Sekarang sebulan minta maaf. Setelah itu tak dapat misalnya, baru dari segi Allah. Kita kan berhutang sebenarnya. Kayak sholat tadi kan hutang kan. Maka Imam Ghazali pernah menulis satu bab namanya sholatul fawaid. Sholat yang tertinggal. Bagi bapak ibu yang dulu pernah tertinggal sholatnya, zuhur, asar, maghrib misalnya, maka kata para ulama boleh mengqadha. Tapi tak lunas rasanya Ustaz. Saya mulai sholat umur 50, meninggalkan sholat umur 10, 30 tahun. Sekarang umur saya 60 baru boleh tobat. Berarti kalau saya bayar umur 90 tahun baru lunas. Yang penting niat dulu. Macam kita berhutang sesama orang, kalau sudah ada niat kita untuk membayar, orang itu akan lembut hatinya. Tapi jangan lari-lari. Pasti tadi lari, pasti macam-macam alasannya. Ada niat dulu. Nah ini usaha kita. Jelas? Jadi usaha kita dibayar dengan Allah, tobat nasuha, syarat yang 4,
menyesali, tidak mengulangi, meminta ampun. Yang tiga syaratnya. Tidak mengulang bertobat, tidak mengulang dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia minta maaf. Hutang dibayar. Jelas? Ada yang berhutang di sini? Silakan Ibu. Boleh terakhir aja. Baik. Ini tentang amal ibadah. Kalau orang itu kan kalau kita perhatikan setelahnya tidak kubur ya. Kalau orang amal ibadahnya itu baik, maka jasadnya tadi itu kan ada yang setelahnya di apa untuk ya, dan berapa tahun seperti tidak yang tidak terlihat tapi kalau itu ya jasad orang ahli ibadah itu tidak utuh. Sedangkan yang kita biasanya umpamanya ya baru satu hari ini yang sudah tunggu, ini yang sudah keluar kata ini yang saya tanyakan bagaimana sanggupannya itu tentang amal ibadah tadi, dan juga yang keduanya apabila umpamanya seseorang yang meninggal dunia kemudian kita memindahkan kubur yang umpamanya kenapa dia pulang kan? Sedangkan tuan tadi apakah kita pindah kubur ini perlu di apa lagi, dibungkus lagi atau gimana? Baik. Sedangkan orang yang baik kan masuk itu bisa dipindahkan nanti tidak dikasih kapal itu. Baik. Ya. Nah, Bisa bagi dulu pertanyaan Ibu ini kepada dua. Yang terakhir tadi itu masuk bab fikih. Hukum memindahkan kubur. Itu bab fikih masuknya itu. Yang saya yang pertama, orang yang jasadnya sudah meninggal 10-20 tahun tapi masih utuh. Sebenarnya ini pertanda apa? Pertanda baik atau pertanda buruk? Pertanda baik. Kenapa jasadnya masih utuh? Saya pernah baca satu penelitian Profesor Umar namanya, orang Malaysia. Kata beliau, kalau manusia itu meninggal, di dalam tanah itu paling lama bertahan 3 hari 3 malam. Itu paling lama. Dibungkus, masuk ke tanah, kemudian ini yang si perut gembung, hijau, membengkak, pecah. Setelah itu datang ulat. Yang dimakan oleh ulat terlebih dahulu yang lembut-lembut, biji mata, isi perut, itu dimakan yang terlebih dahulu. Habis itu baru dimakannya daging-daging yang lain. Nah habis itu nanti tulang itu sampai sekian ratus tahun, sekian abad akan habis juga kecuali satu tulang ekor. Tulang ekor inilah yang tetap utuh. Pada umumnya seperti itu. Meninggal seseorang maka jasadnya tak akan bertahan lama. Tapi menurut beliau ada penelitian saya itu bisa mentok ketika menemukan jasad yang utuh tadi. Ada satu pesantren Bapak Ibu, viral kemarin beritanya. Jadi pesantren ini dulu di situ adalah santri-santri. Kemudian saat itu di zaman penjajahan, kemudian meninggal lagi belasan santri ini dikuburkan di situ. Sampai masanya ternyata lokasi pesantren itu dibuat jalan tol. Terpaksa dibongkar kubur tadi. Ketika dibongkar dari 100 lebih sekian yang dikubur di situ, lebih kurang 60% jasad itu masih utuh. Ini kalau kita tak percaya lah nyata begitu. Karena pada saat hakikatnya cobalah meninggal bangkai itu mati, letaknya tanah itu habis. Tapi ini manusia tidak. Itu sudah saya tulis di dalam buku saya seri perjalanan akhir jilid yang pertama, kehidupan di alam barzakh. Kenapa orang itu bisa? Salah satu amalannya. Idza mata hamilul Quran, apabila meninggal orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, Allahu ilal ardi, Allah berfirman kepada bumi, li'akli lahmahu, untuk memakan jasadnya ini. Itulah kata Allah, wahai bumi, ini jatahmu silahkan dimakan. Tapi saat itu bumi itu menjawab, ya Allah, wa kaifa akilu lahmahu, bagaimana mungkin saya memakan jasad orang ini, wa kalamuka fi jawfihi, sementara firmanmu berada di kerongkongannya. Masya Allah. Ternyata orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu ahli Quran. Mohon maaf, ini tidak menyinggung siapapun. Di sini dan muslim berapa persen? Sedikit ya. Nah, karena saya tanya orang, saya baca buku, fenomena seperti ini tak pernah terjadi kecuali hanya kepada orang Islam. Coba Bapak Ibu tanya, yang sudah lama aku bertanya, pernah tak dijumpai, mohon maaf, yang bukan Islam, yang jasadnya masih utuh ini? Tak pernah. Karena dalam buku yang saya tulis itu ada 5 kelompok orang yang jasadnya dijaga oleh Allah.
Yang pertama Nabi dan Rasul, ini jelas. Yang kedua para penghafal Quran, jelas. Yang ketiga ulama yang mengamalkan ilmunya, ini yang ibu sebutkan tadi. Yang keempat orang yang mati syahid, orang mati syahid. Yang kelima para penghafal Al-Quran. Luar biasa. Nah, saat orang itu meninggal tadi, Al-Quran itu yang pertama datang. Luar biasa. Jadi penyebabnya amalan semasa hidup, dan itu sesuai dengan dalil Nabi dalam hadis, dan kita menengok faktanya di dunia nyata. Nah, bagaimana hukum memindahkan jenazah orang ini, Ustaz? Ya, kalau sudah darurat boleh-boleh saja, tak ada masalah. Atau secara fikihnya begitu. Tapi fikih ini saya tidak bisa berdalam-dalam karena bidang saya bukan di situ. Nanti ibu tanya kepada ahlinya fikih. Dan Ustaz Joni ini, beliau ahlinya di bidang fikih. Dan Ustaz kita depan ini, saya tak bisa menjawab yang saya tak kuasai. Jelas? Yang saya tahu yang tadi itu ada 5 amanat. Jelas? Ada yang kurang ibu? Intinya apa? Orang yang dijaga jasadnya itu adalah tanda orang yang dimuliakan Allah. Orang penghafal Quran dimuliakan di dunia, syafaat namanya. Ketika akan meninggal, amal Quran itu ikut bersama dia. Ketika masuk ke alam barzakh, amal Quran itulah yang terdepan menolong dia. Ketika nanti di padang mahsyar, Al-Quran itu yang menaungi dia. Iqra'u zahrawain, bacalah 2 tangkai bunga. Tangkai bunga ini ayat apa ini? Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi kenapa kita baca pangkat Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir dari Al-Baqarah? Ini dalilnya. Bukan baca buat itu aja orang dahulu, berdasarkan dalil semua. Fa innahu ghamamatan yaumil qiyamah. Kan nanti 2 ayat ini akan menaungi seorang di hari kiamat. Al-Quran itu penting Bapak Ibu. Maka oleh karena itu mungkin ini dapat saya sampaikan karena yang dari saham Paknya dari Takorik. Insya Allah Ta'ala nanti kita lanjut lagi diskusinya di sambil makan Insya Allah Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Tentu pembahasan ke alam barzakh ini tak bisa disampaikan sekaligus karena pembahasannya panjang sekali. Harus diundang. Dalam buku saya ini saja, ini baru 1 bab saya bahas Bapak Ibu. 6 semester lah. 6 semester baru selesai. Insya Allah Ta'ala. Kita belum bahas di sini rahasia umur dulu. Belum kita sebut lagi apa doa-doa agar dimudahkan sebelum sebut. Apa amalan sunnah sudah menguburkan mayit. Dan apa rahasia kenapa orang itu bisa tenang sebelum meninggal. Dan siapa saja orang yang pernah datangi malaikat maut. Itu belum kita bahas satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada umur panjang kita dapat menyambungnya di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir babnya meninggal sesuai kebiasaan. Lengkap ini berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis Muhammad SAW. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.